Sekarang kita bahas tentang doa yang mana ini tercantum dalam kitab Ihya Ulumuddin yang mana bersumber dari Nabi Khidir. Ini doa ada yang mengatakan mahabbah tingkat tinggi, mahabbah top-topnya mahabbah ini. Doa untuk menaklukkan hati orang. Jadi orang sebenci apapun, misalkan kamu ada orang mau mangkel ya, benci, begitu kamu datang, lihat kamu langsung menjadi sangat senang. Kalau semula itu lihat kamu kepingin membunuhmu, begitu lihat kamu langsung ingin memberimu uang. Ini mahabbah top-topnya mahabbah. Agak panjang doanya. Nanti sama Buya ditulis di deskripsi mungkin insyaallah ya, supaya yang melihat bisa baca. Panjang. Nanti kalau nggak tahu artinya, gampang Google Translate aja. Kalau bisa tahu artinya, supaya kita bisa meresapi. Jadi ceritanya itu dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan seorang raja itu menyuruh pengawalnya, tolong cari orang ini. Kalau kamu sampai nggak membawa orang ini, kamu yang saya bunuh. Raja itu menyuruh pengawalnya untuk mendatangkan seseorang yang mau dibunuh. Kalau sampai pengawalnya nggak bisa membawa, pengawal yang dibunuh. Saking mangkelnya raja. Dicari-cari sama pengawalnya, ternyata laki-laki yang dicari itu sedang sholat. Langsung kemudian, kamu tuh nggak ngerti tak? Apa kamu sama Allah nggak bertakwa? Saya bertakwa. Kamu kan jadi raja, kenapa nggak datang? Sebentar, gitu. Ayo, kamu datang ke raja sama saya. Kalau kamu nggak datang, saya yang dibunuh, ya kan? Nah, kalau saya nggak bisa mendatangkan dengan kamu, saya yang dibunuh, kan gitu. Karena beliau akan membunuhmu. Kata beliau enggak, dia nggak akan bisa membunuh saya. Loh, kok bisa? Iya, karena saya ini punya doa. Apa kamu bisa baca? Kalau bisa baca ini doanya. Kata laki-laki itu, ini bisa cukup hanya di bawah aja. Di bawah aja sudah cukup. Apalagi dibaca, malah hebat lagi. Ini ya, khudhu faj'alhu fi jaybika. Udah kamu baca, taruh ya. Kalau nggak bisa baca, kamu pegang aja, taruh di sakumu. Tapi kalau bisa dibaca. Ini doaul faraj, doa terlepas dari segala macam kesulitan. Tapi ada yang mengatakan doa mahabbah ini. Tapi sebenarnya doa faraj apa doa? Doa menghilangkan dari segala kesulitan, terutama dengan orang. Apa itu fadilahnya? Doa faraj itu ya, la yarzuqu illa syuhada. Doa ini hanya diberikan, diamalkan sama dikaruniakan sama orang-orang yang syahid saja. Jadi kalau kamu mengamalkan ini, insyaallah kamu orang mati syahid insyaallah. Ya kan? Nah, terima kasih kata pengawalnya. Apa keutamaannya doa ini? Nah, gitu ya. Keutamaannya. Kata si yang mau dibunuh raja ini. Barang siapa membaca ini pagi dan sore aja, maka dosanya akan hilangkan sama Allah. Dan dia akan terus seneng terus menerus. Jadi seneng aja hidupnya itu. Selama hari itu seneng tok pokoknya. Kesalnya sama Allah dihapuskan dan doanya diijabah dan diluaskan rezekinya dan diberi cita-citanya, ya kan? Wa a'yana 'ala duwihi dan wa u'ina 'ala duwihi, ditolong dari musuh-musuhnya. Tapi ini ada yang mengatakan mahabbah, doanya seperti ini. Ya. Wa kataballahi shadiqan, dan dia ditulis Allah sebagai orang yang shadiq, yang benar, siddiq ya, artinya yang jujur. Jadi kalau kamu nggak jujur baca ini, jadi jujur nanti lama-lama. Wala yamut illa syahida, kalau mati syahid. Doanya apa? Panjang. Allahumma kamal qafta fi 'azamatika. Dan doa ini ternyata di Google dia cek sudah ada yang di harokati, sudah ada yang dihias, sudah ada yang menjadi gambar Google itu. Nanti ketik aja Allahumma kamal qafta, muncul gambar sudah. Berharokat juga. Akhirnya doa ini sudah populer ternyata. Qala fa akhadtu fasartu fi jaybi. Kemudian saya saya ambil, saya letakkan di saku saya. Dan pikiran saya pas membaca ini adalah pikiran tentang apa? Tentang Amirul Mukminin. Itu siapa? Raja yang membunuh saya itu. Kemudian saya masuk, ya. Membaca salam, dan beliau raja melihat saya. Pas melihat saya membunuh itu apa? Melihat saya langsung tersenyum raja itu. Padahal mau membunuh raja itu. Jadi laki-laki soleh tadi itu mendapatkan doa dari mana? Mendapatkan doa dari Nabi Khidir. Jadi orang yang sholat tadi itu. Jadi laki-laki tersebut itu ketemu sama Nabi Khidir pada sholat. Lalu kemudian ini tak kasih doa.
Itu Nabi Khidir. Ini dalam Khidir ini. Lalu kemudian kamu jelas pandai sihir. Tahsunu sihra, kamu pasti pandai nyuwuk ini. Kamu pandai membaca mantra, jelas kamu ini. Faqultu la wallah, enggak demi Allah ya Umar, enggak, saya enggak bisa main sihir, tapi saya punya cerita. Ya, cerita itu beliau ketemu dengan seorang laki-laki yang selalu dikasih doa sebelum kesini. Oh, mana doanya? Mana sini doanya? Yang di saku tadi itu. Di saku tadi itu dilihat sampai raja itu menangis membaca doa tersebut saking bagusnya isinya. Karena agak panjang. Lalu waqad najauta. Waqad najautu ya. Atau waqad najauta. Kamu sudah selamat, kata raja. Wis, tolong tulis lagi doa ini. Dan raja memberikan saya asratu alaf, 10.000. Wah. Gak jadi dibunuh, malah dikasih uang 10.000. Qala ta'rifuhu qultu la qala dzakal Khidir salam. Itu Nabi Khidir. Ya, jadi doa ini Nabi Khidir, kalau ada masalah baca ini. Wawancara, ketemu sama orang yang killer, mau dimarahi, mau disidang, baca ini dulu. Baru masuk, insya Allah itu. Mau tes apa saja, menghadap pimpinan, mau dimarahi, baca ini gak jadi dimarahi, malah dikasih uang. Ini jangan gitu. Nah, kalau mahabbah yang populer ini terbukti, kalian juga sudah buktikan banyak. Mahabbah yang paling bagus itu apa? Bukan paling bagus sih. Mahabbah yang simple ya, sederhana. Itu apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Ini mahabbah sudah populer, sudah masyhur, sudah terbukti. Kalau tadi itu ada yang mengatakan mahabbah tepat, isinya kan enggak mahabbah kan, isinya untuk tadi itu ditolong dan seterusnya itu. Tapi seorang kiai dia lihat sendiri menyebutkan ini doa mahabbah paling top yang tadi itu, Allah makammala wafta ila akhiri. Kalau Nabi Sulaiman juga mahabbah juga, tapi bukan jangan mahabbah biasa, karena ini minta kepada Allah. Kalau minta sama Allah nggak ada yang biasa, semua istimewa. Jadi kalau mahabbah yang biasa-biasa artinya nggak genting-genting ya, tapi mana ada nggak genting kita nggak baca. Jadi kalau mahabbah yang mudah bacanya, bukan yang mudah khasiatnya ya. Semuanya khasiatnya hebat-hebat, tergantung hati orang yang membacanya. Kalau mau mahabbah top, yang simple, singkat, pendek ya, terdesak, baca innahu min Sulaiman ila akhiri itu di Al-Qur'an surat An-Naml insyaallah itu. Kalau baca Allah kan panjang, Allah itu panjang, hampir setengah halaman itu, panjang doanya. Kalau ini Sulaiman kan gampang dihafal kan. Satu baris sedikit lah, lebih sedikit. Itu baca itu aja. Innahu min Sulaiman itu mahabbah top jos. Jadi kalau ketemu orang supaya dia itu sama kamu itu senang, baca doa itu. Baca doa itu, insya Allah orang yang kita bacakan itu hatinya akan lunak. Kalau mau khusus ya, jangka panjang, itu bacanya habis sholat 7 kali. Fatihah kepada Rasulullah, Nabi Sulaiman, sama orang yang dituju itu. Harus bagus niatnya. Kamu sama perempuan nih, cewek. Oh, ini orang yang soleha, hafal Quran. Kalau melihat selalu ke bawah terus, nggak pernah dangak begini ya. Karena lehernya sakit. Dia jarang tertawa tapi selalu tersenyum. Wah, ini kan kalau bicara lembut, halus ya, tidak pernah melotot, tidak pernah marah misalkan. Wah, pokoknya idaman lah, idola. Lalu kamu senang sama dia. Kamu bacaan Fatihah boleh nggak? Boleh. Minta kepada Allah, insyaallah minta kepadamu ya Allah, hatinya tundukkan untuk saya. Baca inna Sulaimana 7 kali. Lah, karena minta kepada Allah, kalau seumur dia nggak senang sama kamu, alhamdulillah nggak senang sama saya, karena berarti dia jelas nggak baik untuk saya kan gitu. Kenapa nggak baik? Terus cantik ya, nggak ada jerawatnya, tidak hitam, ya. Bibirnya merah tanpa dilipstikin misalkan. Oh, kamu kalau sama dia nggak cocok, perawatannya mahal. Gajimu masih CPNS. Belum masih CPNS. Kalau C-nya hilang mungkin bisa cocok gitu. Nah, jadi nggak bagus itu. Doain sama Allah begitu. Enaknya sama Allah berdoa itu apa? Kalau nggak baik Allah nggak kabulkan. Tapi kenapa kita harus berdoa? Memastikan takdir Allah itu yang terbaik untuk kita. Kalau nggak mau doa, kenapa nggak nikah sama dia? Belum boleh kamu nggak doa, nggak minta sama Allah sehingga Allah nggak kasih. Ya. Tapi kalau sudah minta, kok nggak dikasih dia, oh memang berarti dia dipastikan nggak baik untuk diri. Itu hebatnya doa itu begitu.
Tapi selama ini alhamdulillah pengalamannya Buya ya, doa itu tidak pernah nggak berhasil. Itu dibaca tidak hanya sama cewek rek, sama siapapun. Polisi nilang tanpa ada pendahuluan, yang moro-moro nilang nggak jelas, saya cari-cari kesalahan. Dicuari SIM-nya lengkap, STNK lengkap, spion ada, cuari lagi, pentilnya sepeda nggak ada. Kena pelanggaran, pentilnya hilang, nggak ada pentilnya, bannya itu kan ada aja, cari-cari itu kan. Wah ini kasih Inam Sulaiman, tiupkan pelan-pelan, gitu kan. Insya Allah nggak jadi. Betul itu. Ada penjaga mempersulit, ya kan? Terus ada orang yang mempersulit diri kita, lagi berantem sama kita, kan nggak usah ngegas, biasa aja Pak Inam Sulaiman. Dan itu ada beberapa testimoni yang belum buktikan. Itu juga untuk hewan. Mancing, baca doa itu, ikan datang. Sekali-sekali memancing, tapi kalau bisa jangan mancing serok aja. Kalau mancing kan menyakiti ini ya, bibirnya itu kan kasihan Bu ya. Lombanya erok aja. Bacain Sulaimana, tanganmu masukkan, baca 7 kali. Inam Sulaiman. Oh, datang. Dan di beberapa medsos itu ada pembuktian. Jadi ketika hewan buas, binatang buas dibacakan itu lunak dia. Yang keras tapi innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Yang keras ya, kakek burungnya apa gitu. Yang pelan innahu min Sulaiman wa innahu, baca 7 kali pelan-pelan, itu melunak dia. Dia melunak. Tapi kalau hewan binatang buas itu juga sudah ada videonya. Kalau binatang buas baca summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Yang keras. Nanti dia pergi. Binatang buas ya. Bukan kucing. Tikus nggak bisa. Buas, anjing. Baca summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kalau baca jangan gitu. Pelan-pelan ya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un gitu. Sama dengan baca innahu min Sulaiman wa innahu. Itu pelan-pelan, yang keras kalau sama hewan-hewan. Tapi kalau sama orang jangan keras-keras. Ditilang polisi innahu min. Wah, ini polisi ini tambah ditilang banyak itu. Ya, kalau kamu nggak salah ya. Jadi innahu itu mahabbat top itu. Ketemu orang musuh diri innahu Sulaiman. Mau ketemu orang supaya kita disenangi, baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tun muslimin. Dan ternyata doa innahu Sulaiman itu tidak hanya untuk mahabbah, tapi untuk menarik apa saja. Benda-benda juga pakai itu juga bisa menarik. Itu sudah pembuktian, dia lihat sendiri. Itu juga bisa untuk menarik penyakit, juga bisa. Ada penyakit, nariknya pakai doa itu juga. Innahu Sulaiman itu menarik penyakit, menundukkan penyakit itu juga pakai innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tun muslimin. Doa ini tidak bisa kalau doa minta sama Allah, jangan khawatir efek samping, enggak ada efek samping. Karena minta sama Allah, maka hasilnya dipasang sama Allah. Tapi selama alhamdulillah tidak pernah gagal. Satupun. Kalau pengalaman Buya dan pengalaman teman-teman, ada Wahyu juga pernah di tulisannya itu gak gagal juga. Jadi dia itu ceritanya itu apa? Mau di itu ya Pak, menaik pesawat ya, overweight ya. Makanya dimudahkan ya. Di cerita santri itu dia pengalaman pakai Inam Sulaiman, lolos dari pemeriksaan overweight ya. Itu dibaca doa itu. Jadi kalau kamu untuk menundukkan orang, baca Inam Sulaiman. Artinya kan dari Nabi Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'lu alayya, jangan kamu mengungguli saya, jangan kamu melebihi saya, jangan kamu di atas saya, dan kamu harus datang pada saya pasrah. Jadi itu niatnya itu memasrahkan hatinya orang supaya tunduk gitu. Pokoknya kalau menghadapi orang aneh-aneh, Inam Sulaiman. Kalau membaca motos nyebarin tambah mangkel dia. Mukul itu. Itu tidak mukul orang motos nyebarin, wow itu mukul penyakit, mukul apa saja. Ketemu orang mangkel sama itu orang mangkel wong. Bacakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin, dia akan menjadi luluh hatinya. Tapi kalimat ini summum bukmun umyun fahum la yarji'un, itu ada yang buktikan itu dipakai untuk membungkam lawan. Jadi kejadian nyata ini yang bersangkutan sama dia cerita. Ujian skripsi dia. Dibacakan itu pengujinya. Ya enggak takut pengujinya.
Habisnya ya presentasi ya silakan keluar. Kan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mungkin pengujinya biasa, kalau pengujinya hebat nggak mempan. Ya tergantung kayaknya itu ya. Coba aja kamu profesor apa dokter kamu kayak nggak mempan biasanya. Mungkin deh kayaknya begitu. Tapi kalau yang uji biasa-biasa ya mungkin. Ya. Jadi itu kenyataan dia ngomong sendiri. Sudah persiapan baca itu summum bukmun umyun fahum summum bukmun bisu biasa ngomong. Pengujinya nggak bisa takut, nggak jadi takut dia. Jadi ini untuk membungkam orang-orang yang tidak baik, ya itu doanya. Dan saya kira doa ini penting agar kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nggak mempan ya baiknya begitu memang. Sekarang begini, contohnya penguji PNS ya, kamu sungguh nggak mempan. Karena apa nggak mempan? Karena dia itu sudah ada kisi-kisinya yang harus diujikan, paham? Kan ada 15 pertanyaan tuh. Mesti kamu subuh pengen polo, terus mari pertanyaannya nggak mungkin mari. Wong itu nilai sudah ada di komputer. Kalau dia nggak tanya nggak bisa ngisi jawabannya. Tes CPNS biar kemarin uji CPNS lu. Ada 15 pertanyaan, harus tanya, kalau nggak tanya nggak bisa. Yang itu wawancara itu ada dan direkam. Kalau kamu ngurus doamu dia yang kena masalah itu pengujinya itu. Malah diskors kan. Jadi nggak mempan karena pengujinya juga butuh bertanya gitu. Kamu bungkam kan gitu repot. Kalau pengujinya kamu bungkam ya nggak lulus pengujinya. Gitu. Besok nggak suruh uji lagi pengujinya itu. Nah, nek wis gini modelnya nggak mempan gitu. Karena dia juga butuh bertanya. Mempannya apa? Mempannya itu penguji-penguji yang tidak punya standar, yang bersulit. Sebagai angker takon yang nggak jelas itu bingkem itu apa bisa dibungkam. Tapi kalau penguji yang sudah ada standarnya nggak bisa dibungkam. Nek kamu bungkam ya nggak lulus pengujinya. Jadi ya, oleh karena itu doa-doa begini harus dibaca supaya kita punya hubungan yang kuat dengan Allah dan tidak merasa kecil hati dengan siapapun. Kan gitu. Dan kita tidak meremehkan siapapun dan yang harus dikedepankan adalah kasih sayang kita kepada orang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab.